Halo Sobat Yuki, apa kabar semuanya? Kami dari tim Cafe and Industrial dengan saya Ayu Landari dan rekan saya Angga Fradita. Nah, di sini kita akan bahas-bahas nih mengenai water treatment di sektor Cafe and Industrial. Nah, sebelumnya bisa tolong dijelaskan Pak Angga, apa sih itu water treatment di Cafe and Industrial itu? Meliputi apa saja? Kalau untuk penggunaan kafe atau restoran, biasanya ini kita menggunakan kebutuhannya itu untuk air steril, air bersih dan air steril. Jadi tujuannya itu untuk mengganti penggunaan galonan, air galon. Biasanya itu pada umumnya nih kafe atau restoran itu mereka menggunakan galonan. Nah, seiring bertambahnya teknologi, kemajuan teknologi, ini sekarang sudah ada yang namanya water purifier. Dan water purifier ini ada berbagai macam, salah satunya ini ada UV dan RO. Nah, untuk penggunaan UV dan RO itu tergantung, balik lagi kalau dari kami atau dari saya sebagai surveyor, kembalikan lagi kepada kebutuhan user atau konsumen, karena setiap resto atau kafe itu kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah, misal nih kalau untuk air minum kita butuh yang alat yang seperti apa gitu Pak? Nah, kalau untuk minum ini sebenarnya basicnya ini ada dua tahap sih ya. Kita ini kan ada standar dua ya kalau untuk resto ataupun kebutuhan umum. Ada untuk air bersih, ada untuk air steril. Nah, kalau untuk kebutuhan air bersih, baik menggunakan air PDAM gedung ataupun PDAM pemerintah, ataupun menggunakan air sumur, ini wajib kita pre-filter dulu untuk mencapai standar air bersih. Nah, setelah standar air bersih ini tercapai, kita naikkan levelnya di atas air bersih, yaitu air steril, jadi aman untuk minum. Dan untuk tahapan air steril tadi yang aku bilang, jadi kita ada dua macam, ada UV ataupun ada RO. Kalau untuk pre-filternya untuk air bersih standar pakai menggunakan karbon aktif, iron ataupun water softener, tergantung kondisi air baku. Oh, jadi kalau ingin air steril itu harus menggunakan UV gitu ya Pak? Nah, tadi kan kalau si Fuji free filter ini kan hanya untuk standar air bersih. Nah, untuk mencapai level di atasnya yaitu standar air steril ataupun untuk drinking water, kita membutuhkan sistem UV atau RO untuk menghilangkan kandungan mikroorganismenya, yaitu berupa E. coli, coliform, seperti itu. Nah, kan sebelumnya saya tahu gitu Pak, kalau UV kan bisa mengdisinfeksi mikroorganisme hingga jadi airnya bisa diminum gitu. Nah, kalau RO sendiri itu gimana caranya? Bedanya UV dan RO ya. Jadi sebenarnya ini dua sistem ini tujuannya tuh sama. Jadi untuk mencapai standar air steril. Nah, cuman bedanya kalau dengan UV itu kita menghilangkan bakteri atau mikrobiologinya dengan cara sinar ultraviolet dengan kapasitas tertentu, biasanya sih umumnya 30 mJ. Nah, sedangkan kalau RO itu sebenarnya itu termasuk dalam proses penyaringan. Jadi dia membunuh atau menghilangkan bakteri mikroorganismenya itu dengan cara menyaring dengan menggunakan serat membran 0,00001 mikron yang sangat-sangat tipis. Bahkan selain bakteri, mineral pun juga ikut turun atau hilang. Jadi prinsip kalau UV itu menyinari, kalau RO itu lebih ke penyaringan, tapi ya, membran yang digunakan itu pori-porinya sangat kecil hingga bisa kayak menyaring virus dan mikroorganisme lain gitu ya Pak. Ya. Nah, yang pernah saya lihat biasanya RO itu kan besar. Ada nggak ya yang RO kecil buat industri kafe atau industri-industri kecil lain yang kita miliki gitu? Nah, ini kebetulan Yuki mempunyai beberapa produk RO portable yang emang khusus ditujukan untuk kebutuhan kafe ataupun resto. Karena dengan kapasitas yang lumayan besar, yaitu 2000 liter per day. Nah, dengan desain yang compact dan slim, jadi makanya ini si Practice ini yang kita punya itu kapasitasnya itu berkali-kali lipat dibandingkan RO portable lainnya atau merek lain, hingga 2000 liter per day. Dan itu tuh bisa mencakup untuk kebutuhan restoran. Karena nih yang setahu saya ini restoran itu ada kebutuhan satu buat mesin es, yang kedua untuk kebutuhan mixed drink untuk bikin minuman untuk konsumen. Yang ketiga itu untuk kalau ada mesin kopi untuk mesin kopi, dan yang keempat itu untuk air minum karyawan. Jadi karena kapasitasnya yang sangat lumayan besar, 2000 liter per day itu hampir kurang lebih 100 galon per day.
Jadi itu bisa mencakup atau memenuhi kebutuhan resto ataupun kafe. Wah, jadi keunggulan dari si produk yang dimiliki Yuki itu adalah Prestige 2 gitu ya Pak. Jadi selain kapasitasnya besar, tapi untuk desainnya itu cukup compact dan juga portable, bisa disebut portable gitu ya Pak. Ini selain dia bentuknya portable, ada satu kelebihan lain dibandingkan Arrow lainnya. Jadi Arrow Prestige 2 ini atau Arrow Prestige 2 Plus, jadi kita ada dua tipe ya teman-teman. Kapasitasnya sama, cuma yang membedakan adalah di pompanya. Kelebihan dua tipe ini dibandingkan RO lain atau di luaran itu adalah tidak membutuhkan pressure tank. Jadi pada umumnya itu kan kalau untuk RO yang tadi aku bilang 300 liter per day itu dia membutuhkan pressure tank untuk menyimpan cadangan air. Nah sedangkan kalau untuk RO Prestige 2 ini karena dia menggunakan sistem direct flow, jadi dari proses filtrasi membrane yang terakhir itu langsung direct ke keran RO-nya, jadi tidak terlalu membutuhkan pressure tank. Jadi RO ini cukup simpel ya Pak. Jadi langsung bisa dihubungkan dan bisa nyambung ke keran kita, di mana air yang masuk, yang keluar dari keran itu bisa langsung digunakan gitu ya. Selain itu ada nggak kelebihan lain tentang Prestige 2 ini? Ya, tadi selain dia tidak memerlukan pressure tank dan dia juga kapasitasnya besar, yang poin ketiga adalah dia memiliki sistem auto flushing. Jadi setiap 8 jam sistem RO ini bekerja, dia ada otomatis backwash untuk membran dan cartridge lainnya. Jadi tiap 8 jam itu mereka akan auto flushing untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mereka filter. Jadi itu yang bikin si membran ataupun cartridge lainnya itu tidak cepat mampet. Nah, terus selain membrannya itu auto flushing, ini juga bergaransi 2 tahun Mbak Wulan. Jadi jangan khawatir kalau ada masalah kerusakan ataupun misal kebocoran, nanti itu tetap bakal digaransi 2 tahun. Nah, Sobat Yuki, jadi jangan khawatir ya, untuk Prestige 2 dari Yuki Water Treatment ini memiliki garansi hingga 2 tahun. Nah, tadi kan Pak Angga sebelumnya menyebutkan tentang auto flushing. Mungkin sahabat bisa dikasih tahu ke sahabat-sahabat Yuki yang masih awam nih Pak tentang RO. Apa sih itu auto flushing dan kenapa membran atau RO yang kita miliki itu harus di flushing gitu? Jadi kan basicnya ini kan tadi seperti aku bilang RO ini kan dia proses penyaringan ya. Jadi kotoran atau mineral yang tersaring sama si membran ini itu bakal terikat atau terjebak di pori-pori membran. Nah, fungsi si auto flushing ini dia untuk mengeluarkan kotoran-kotoran ataupun partikel yang menempel pada pori-pori membran. Sehingga usia membran lebih tahan lama dan pemakaian RO-nya juga lebih awet. Oh, jadi seperti itu ya, biar bisa lebih awet, maka kita perlu namanya auto flushing atau flushing gitu ya. Dan ini jarang loh dimilikin sama sistem RO lainnya. Wah, cukup banyak sekali ya keunggulan dari RO Prestige 2 ini ya Pak. Nah, tadi kan pas awal-awal nih Pak Angga menyebutkan atau menyinggung tentang UV dan juga RO, dimana kalau dari keterangan Pak Angga sendiri itu fungsinya hampir sama, yaitu untuk mengurangi mikroorganisme atau menghilangkan mikroorganisme, cuma prinsipnya itu berbeda. Nah, gimana penentuannya saat kita bisa menggunakan UV atau RO gitu? Ya, jadi untuk penentuan kita menggunakan sistem UV atau RO, balik lagi nomor satu, aku selalu tanya kebutuhan konsumen. Jadi targetnya dia apa? Kebanyakan yang menggunakan RO itu ada beberapa jenis, salah satunya misal restoran Jepang, karena mereka ada produksi teh ocha yang membutuhkan mineralnya itu harus rendah supaya dapat tes ocha yang bagus atau maksimal. Yang kedua itu coffee shop. Jadi coffee shop yang kebetulan di daerah store yang mereka buka itu TDS-nya itu agak lumayan tinggi, di atas 200, karena seperti yang kita tahu mesin kopi itu dia ada toleransi nilai TDS yaitu di bawah 150. Nah, kalau pada saat lokasi tersebut memiliki TDS yang lumayan tinggi, salah satu opsinya itu menggunakan RO. Jadi supaya dapat nilai TDS yang di bawah 150 sehingga mesin kopinya itu aman, jadi tidak cepat overhaul atau rusak. Oh, berarti kalau tujuan kita untuk membunuh mikroorganisme, penggunaan UV itu cukup gitu ya Pak. Cukup. Tapi kalau sebenarnya kita membutuhkan pengurangan mikroorganisme atau penghilangan organisme dan juga penurunan mineral, kita perlu menggunakan namanya RO gitu ya. Dan yang ketiga ini nambahan lagi itu pembuatan es kristal. Nah sekarang kan baru kan ya, jadi
selain produksi mesin es biasa, itu ada juga sektor yang membuat atau membutuhkan es kristal. Nah, kalau untuk es kristal, syarat utamanya itu harus memiliki TDS yang rendah. Jadi solusi ataupun pilihan utamanya harus menggunakan RO. Jadi Sobat Yuki yang sedang menjalankan usaha di bidang cafe and industrial ini, mungkin Prestige Duo ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dari air Anda sekalian, seperti contohnya untuk pembuatan air es, terus untuk kafe di bidang pembuatan kopi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih Pak cara Sobat Yuki mendapatkan RO Prestige Duo ini? Ya, sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menghubungi nomor di bawah ini nomor kantor kami, atau opsi yang kedua Bapak bisa kunjungi website kami di bawah ini, dan atau kalau misalnya mau lihat produknya langsung itu bisa ke showroom kami yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Ada di Puri Indah Mall, ada di Plaza Senayan, ada di Pondok Indah Mall 3 dan Summarecon Mall Serpong. Nah, untuk prosedurnya sendiri ada nggak prosedur tertentu untuk memiliki Prestige Duo ini, Pak? Ya, nanti setelah Bapak atau Ibu hubungin opsi-opsi tadi, selanjutnya tahapnya dari tim kami atau saya sendiri akan melakukan survei lokasi dan pengetesan sampel air. Jadi tujuannya untuk menentukan posisi pasang dan juga kita cek apakah airnya ini bisa memenuhi standar untuk menggunakan RO Prestige 2. Setelah itu nanti baru akan kita kasih penawaran, dan jika Bapak Ibu setujuin baru kita akan melakukan pemasangan. Tadi kan sempat menyinggung tentang garansi nih Pak. Misal RO Prestige Duo ini mengalami kerusakan sebelum 2 tahun. Nah, apa yang bisa Sobat Yuki lakukan gitu? Menghubungi siapa gitu? Ya, jika ada masalah mengenai produk, jika ada kebocoran ataupun misalnya dinamo atau pompanya itu mengalami masalah, itu tinggal hubungin customer service kami. Ini nanti dalam waktu minimal 2 kali 24 jam teknisi kami akan langsung ke lokasi dan melakukan servis. Wah, jadi gak usah ragu lagi ya untuk Sahabat Yuki yang ingin memiliki Prestige Duo ini, karena meskipun Anda telah membeli, kita nggak melepas begitu saja. Jadi nanti dari tim kami ada namanya after sales, yang nanti jika ada kerusakan atau kendala-kendala lain selama pemakaian bisa langsung menghubungi tim kami kembali gitu. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kali ini tentang RO Prestige Duo ini. Jika Sahabat Yuki ada pertanyaan atau yang masih dibingungkan, bisa ketik di kolom komentar di bawah ini atau dapat menghubungi email di bawah ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, Sahabat Yuki.